Kita berharap Polri menegakkan hukum dan undang-undang. Kalau mereka sudah melangkahi itu, lalu kita mau berharap sama siapa? PDI Perjuangan nampaknya harus lebih berhati-hati dalam melontarkan tuduhan. Mereka baru saja menyerang Polri tanpa henti dengan tuduhan bahwa kepolisian Indonesia adalah partai coklat yang berpihak pada calon-calon tertentu dalam Pilkada 2024. Bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Kesannya PDIP galau karena menyaksikan kekalahan demi kekalahan para calon yang didukung mereka. Akibatnya mereka meracau bahwa rangkaian kekalahan itu terjadi disebabkan oleh ketidaknetralan Polri di bawah perintah Jokowi. Pada zaman SBY pun kita dekat dengan Polri, Nana. Tanya Pak Ugroseno. Tidak pernah kita bermasalah, dan kita tidak bermasalah dengan institusi. Ini masalah dengan kelakuan orang per orang, tapi bersifat komando menurut kami. Kapolri Listio Sigit sudah menegaskan komitmennya menjaga netralitas Polri. Dia menyatakan sudah memerintahkan bawahannya untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan hanya fokus menjaga keamanan selama proses pilkada. Pak, di Sumur ini kan Pak Bobi dituding menang karena faktor partai coklat. Pak, tanggapannya seperti apa, Pak? Disebut Bapak yang membelakangi. Bukan saja Pak Jokowi dua karena kan ada dilaporkan sampai ke Bawaslu, ada mekanismenya, atau di bawah MK ada mekanisme ya. Jokowi yang berusaha dirujak PDIP juga dengan kalem menyatakan jika terdapat dugaan intervensi atau kecurangan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Bawaslu atau bahkan mengajukan gugatan ke MK. Kompolnas juga menyatakan mereka belum menerima satu pun laporan tentang ketidaknetralan polisi. Sedangkan Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, mengatakan isu adanya keterlibatan Partai Coklat merupakan kabar bohong atau hoax. Ya, menyebarkan berita bohong, apalagi itu menyebarkan kebencian ya, kemudian menghasut menjadi tidak harmonis dan lainnya, situasi menjadi cenderung tidak bisa diperkirakan, bahkan kadang-kadang menjadi anarkis, bahkan terjadi kerusuhan massal. Itu di Undang-Undang ITE itu bisa dikenakan pasal 28 ayat 1 ayat 2, ancamannya 6 tahun. 6 tahun penjara. Iya. Jadi kali ini saya rasa sebaiknya kita anggap saja tuduhan PDIP itu cuma kabar bohong yang datang dari kalangan yang galau dan sakit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di channel Gosip Politik ya. Tuduhan-tuduhan PDIP ya terkait parcok seakan menjadi ya bumerang terhadap mereka sendiri ya. Bagaimana tidak, argumen-argumen mereka cuma diungkap di media saja ya. Tidak satupun dari mereka yang melaporkannya ke Bawaslu atau mengajukan gugatan ke MK. Mereka hanya koar-koar di media saja dan terkesan membuat gaduh ya. Dan tindakan mereka pantas kita sebut hoak ya, seperti apa yang dikatakan oleh politisi dari PSI Ade Armando pada kanal YouTube Cokro TV. Ade mengungkapkan berita dari para kader PDIP ya, termasuk berita bohong atau berita hoak ya. Seperti apa penjelasan lengkapnya? Mari kita simak dulu video berikut ini. PDI Perjuangan nampaknya harus lebih berhati-hati dalam melontarkan tuduhan. Mereka baru saja menyerang Polri tanpa henti dengan tuduhan bahwa kepolisian Indonesia adalah partai coklat yang berpihak pada calon-calon tertentu dalam Pilkada 2024. Tapi sampai sekarang, PDIP sama sekali tidak bisa menyajikan bukti untuk mendukung tuduhan keras itu. Kesannya, PDIP galau karena menyaksikan kekalahan dan kekalahan para calon yang didukung mereka. Akibatnya, mereka meracau bahwa rangkaian kekalahan itu terjadi disebabkan oleh ketidaknetralan Polri di bawah perintah Jokowi. Saya sendiri tidak tahu persis dari mana istilah partai coklat itu berasal. Kalau tidak salah sih, yang pertama kali memperkenalkannya adalah program Bocor Alus di kanal YouTube Tempo. Coklat dalam istilah itu merujuk pada warna baju seragam polisi, sementara partai hijau merujuk pada TNI. Tapi kemudian istilah itu menjadi membesar setelah digunakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Isu Partai Coklat atau Parcok itu disampaikannya pertama-tama pada podcast Akbar Faisal Uncensored pada 23 November yang lalu. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus juga mengarahkan istilah Partai Coklat pada oknum kepolisian yang diduga terlibat dalam memenangkan calon tertentu di pilkada. Ia mengkritik keras Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Deddy juga menekankan bahwa keterlibatan institusi kepolisian dalam politik lokal adalah ancaman serius bagi demokrasi yang jujur dan adil.
Itulah orkestra pernyataan Hasto, Julius, dan Dedi. Bila tuduhan tokoh-tokoh PDI Perjuangan ini benar, kita semua memang harus bersama-sama menggugat Polri dan tentu saja Jokowi. Pertanyaannya tapi, apakah tuduhan ini benar atau sekedar fitnah? Masalahnya PDIP mengajukan tuduhan tanpa sama sekali menyertakan bukti yang bisa membantu kita mengerti apa yang dimaksudkan sebagai langkah polisi memenangkan calon-calon di pilkada. Bentuknya apa sih? Apakah memang ada ancaman, intimidasi, pemaksaan, perintah, atau barangkali penyuapan agar masyarakat memilih kandidat tertentu? Kalau memang ada, di daerah mana itu terjadi? Jawaban terhadap pernyataan-pernyataan itu sama sekali tidak ada. Sebagai anggota DPR, Dedi dan Julius sebenarnya punya hak imunitas, yaitu hak kekebalan yang memungkinkan anggota DPR untuk bebas berbicara dan mengekspresikan pendapatnya. Anggota DPR itu tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. Jadi Dedi dan Julius sebenarnya bisa secara bebas menunjukkan bukti-bukti yang menunjukkan apa yang mereka anggap sebagai kecurangan Polri tanpa perlu khawatir mereka akan dituntut oleh Polri. Nyatanya mereka hanya menuduh tanpa bisa menunjukkan bukti. Jadi terus terang, buat saya, apa yang mereka katakan baru terkesan sebagai sekedar fitnah yang nyaring bunyinya. Polri sendiri sudah memberikan tanggapan. Kapolri Listio Sigit sudah menegaskan komitmennya menjaga netralitas Polri. Ia menyatakan sudah memerintahkan bawahannya untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan hanya fokus menjaga keamanan selama proses pilkada. Listio juga menyebut bahwa pengawasan netralitas dilakukan oleh pihak internal dan eksternal untuk memastikan kredibilitas institusi Polri tetap terjaga. Jokowi yang berusaha dirujak PDIP juga dengan kalem menyatakan, jika terdapat dugaan intervensi atau kecurangan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Bawaslu atau bahkan mengajukan gugatan ke MK. Kompolnas juga menyatakan mereka belum menerima satupun laporan tentang ketidaknetralan polisi. Sedangkan Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman mengatakan, isu adanya keterlibatan Partai Coklat merupakan kabar bohong atau hoax. Menurut dia, tudingan adanya keterlibatan Partai Coklat pada Pilkada 2024 secara logika tidak masuk akal. Sebab kompetisi Pilkada kan tidak melulu antara dua kubu. Jadi kali ini saya rasa sebaiknya kita anggap saja tuduhan PDIP itu cuma kabar bohong yang datang dari kalangan yang galau dan sakit hati. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.